Ya pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim datang memenuhi pemanggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus pengadaan Google Cloud di kementerian yang dipimpinnya dulu. Kasus ini berbeda dengan kasus korupsi pengadaan sistem Chromebook yang telah lebih dulu ditangani oleh Kejaksaan Agung. KPK mengkonfirmasi kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam tahap penyelidikan. Dengan begitu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan kehadiran Nadiem hanya untuk dimintai keterangan. Sebelum memanggil Nadiem, KPK telah terlebih dahulu memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan staf khusus Nadiem saat masih menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. KPK menjelaskan pemeriksaan kasus Google Cloud beririsan dengan penyidikan kasus Chromebook di Kejaksaan Agung. Langsung. Tungguin tadi ya? Enak tuh yang di depannya. Langsung. Dari dampingin. Mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qomas hari ini juga datang penuhi panggilan KPK. KPK memanggil Yakut untuk melengkapi penyelidikan kasus penyelenggaraan aturan pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024. Kasus ini terjadi menyusul 20.000 kuota haji tambahan dari Arab Saudi untuk Indonesia. Menurut aturan, 92% kuota tambahan diperuntukkan haji reguler, sisanya untuk haji khusus. Tapi pada pelaksanaannya, 20.000 kuota tambahan dibagi dua sama rata. 10.000 diperuntukkan haji reguler, 10.000 untuk haji khusus. KPK meyakini hal ini sebagai tindakan melanggar hukum penyelenggaraan haji 2024, dalam hal ini Kementerian Agama yang saat itu dipimpin oleh Yakut Khalil Qomas. Ya pemirsa, kita ke gedung Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK, sudah rekan Putri Sofia di sana. Putri, bagaimana perkembangan terkini di gedung KPK? Silakan informasinya. Ya, selamat siang Fatima dan pemirsa TV One. Benar sekali, tadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, dua mantan menteri di era Presiden Joko Widodo, yakni mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan juga mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini sudah datang untuk memenuhi panggilan KPK. Namun meskipun datang secara kurang lebih bersamaan dalam kurun waktu yang cukup sebentar begitu, memang keduanya ini diperiksa dengan kapasitas yang berbeda, dengan dua kasus yang berbeda juga. Kalau Nadiem Makarim sendiri hari ini akan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa, dimintai keterangan mengenai kasus pengadaan Google Cloud. Yang mana Google Cloud ini merupakan salah satu platform yang digunakan pada saat itu, pada saat Menteri Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek, pada saat pandemi COVID-19 digunakan untuk akses belajar secara daring. Yang mana memang pengadaan Google Cloud ini diperuntukkan untuk menghimpun data-data sekolah yang ada di Indonesia berskala nasional, sehingga pada hari ini KPK akan menyelidiki dan memintai keterangan dari Nadiem Makarim mengenai proses pembayaran kepada platform Google Cloud tersebut. Karena kalau dilihat penggunaan Google Cloud dan juga data yang dihimpun ini oleh Mendikbudristek cukup banyak, maka pihak KPK sendiri akan menggali begitu lebih dalam bagaimana proses pembayaran dan juga bagaimana pengadaan dari platform Google Cloud tersebut. Nah, ini memang juga berbeda dari kasus yang telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung, yang mana memang dari Kejagung sendiri ini menyelidiki begitu, yang mana memang sudah ditetapkan 4 tersangka mengenai pengadaan Chromebook ataupun laptop. Sehingga perbedaannya adalah kalau di Kejagung ini memeriksa ataupun mendalami kasus mengenai perangkat kasarnya begitu, kalau yang ada di KPK ini mengenai adalah perangkat lunaknya yang digunakan adalah Google Cloud. Dan memang tadi Nadiem Makarim sendiri datang didampingi dengan kuasa hukumnya, ini adalah Hotman Paris, tetapi dalam pemeriksaannya Nadiem ini sendiri begitu langsung naik ke lantai 3 dari Gedung Merah Putih KPK, dan pemeriksaan masih berlanjut hingga saat ini. Dan
Tidak lama dari Nadiem Makarim datang sendiri, juga mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga datang untuk memenuhi panggilan KPK dengan kasus yang berbeda juga tentunya, yakni adalah mengenai bagaimana penyelenggaraan aturan kuota haji pada tahun 2024, yang mana KPK ini juga menduga adanya penyelewengan dari kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia sebanyak 20.000 kuota haji, yang mana seharusnya ada 92% kuota yang dikhususkan untuk haji reguler dan 8% kuota untuk haji khusus. Tetapi dalam penyelenggaraannya KPK mengendus bahwa ada penyelewengan begitu dengan rincian sebagai 50% dan juga 50% masing-masing dengan kuota yang sama untuk haji khusus dan juga haji reguler. Tadi juru bicara dari Yakut Khalil Qomas, Anna Hasbi, juga menyebutkan bahwa untuk hari ini memang mantan Menteri Agama Yakut ini akan memberikan keterangan, mengingat bahwa bagaimana penyelenggaraan ataupun pengaturan kuota haji ini cukup rumit, sehingga keterangan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hari ini memang sangat diperlui begitu oleh pihak KPK untuk menyelidiki proses dari jalannya kasus penyelewengan ataupun penyelenggaraan aturan pembagian kuota haji pada tahun 2024. Untuk sementara memang kami masih menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan dari kedua mantan menteri tersebut, karena memang dijalankannya ini secara bersamaan begitu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan memang untuk pihak dari Nadiem Makarim sendiri masih belum memberikan keterangan pers secara resmi kepada awak media begitu bagaimana jalannya pemeriksaan atau apa saja nantinya yang akan disampaikan kepada penyidik dari KPK. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Fatimah. Baik, terima kasih Putri Sofia dari Gedung KPK Jakarta.